Hello, I am Julius, and this is time for myself. Halo teman-teman semua, jumpa lagi denganku Julius di podcast kesayanganku sendiri, Time for Myself, podcast dimana saya akan membicarakan hal yang ingin kubicarakan. Dan di episode ke-6 ini aku akan membicarakan soal scripture. Basic scripture. Siapa sih yang kenal namanya skripsi? Siapa yang nggak kenal? Ya banyak lah. Ya, memang di negara kita kuliah itu gampang, mudah. Memang di negara kita biaya pendidikan itu dijamin negara sampai pendidikan tinggi, ya jelas tidak. Jadi kayak ya buat teman-teman yang mungkin denger ini tapi tidak mengalami skripsi, mohon maaf ya. Aku pengen menceritakan aja pengalamanku dalam mengerjakan skripsi, karena ini apa ya, pintu gerbang terakhir bagi setiap mahasiswa, hampir sebagian besar mahasiswa di Indonesia S1 tentunya, untuk mengakhiri masa studinya. Nah, skripsi aku di sini nggak akan membicarakan soal topik skripsiku sih. Aku bicarakan di sini namanya aku sidang ujian pendadaran ya. Aku ingin membicarakan bagaimana buat aku, bagaimana proses skripsi ini menjadi suatu momen pengubah hidup gitu loh, yang sangat-sangat mendalam dan membekas di dalam diriku sendiri gitu. Dan mungkin aku udah beberapa kali ngomongin nama orang-orang ya, beberapa pacarku lah atau mungkin beberapa sahabatku, cuma aku rasa masih banyak hal yang belum aku ceritakan, jadi aku pengen ceritain itu di sini gitu. Jadi ketika tadi di awal ya, kayak gimana sih skripsi ini jadi suatu hal, suatu momen, suatu proses yang mengubah hidupku. Prosesnya dimulai sejak bulan Maret 2020, yaitu tepatnya saat pandemi COVID-19 dimulai, karena topikku sangat berkaitan dengan pandemi ya, tepatnya tentang ibadah online di gereja Katolik, yaitu Ekaristi online. Nah, aku awalnya tuh pas semester 6 awal, aku tuh udah pengen, kayak rancanganku tuh aku pengen buat skripsi yang topiknya tuh tentang masyarakat di Borobudur gitu. Karena di tahun 2019 akhir-akhir 2019 itu aku riset di Borobudur, dapat kerjaan riset di Borobudur selama kurang lebih 3 bulan, tapi parsial ya, maksudnya 2 minggu, nggak terusan gitu, jadi kayak ada waktu kesana ada waktu off gitu. Nah, dari situ kayak aku tertarik untuk mengangkat itu jadi topik skripsiku, karena yang pertama aku ketika ngerjain, pas mikir untuk skripsi itu mikirnya sangat praktis gitu loh, kayak aku udah punya datanya, aku udah punya informannya, dan aku udah mulai sedikit menguasai topik yang kira-kira akan aku angkat, sehingga kayak mikir ini bakal jadi sesuatu yang cukup lancar dan mungkin cukup mudah untuk aku kerjakan, karena tidak perlu ketika aku jadi skripsi tidak perlu melakukan semua prosesnya dari awal gitu, maksudnya tidak perlu pendekatan di awal, tidak perlu merancang, mendapatkan gambaran dari awal. Nah, tapi pandemi datang dan menghilangkan semua rencanaku yang awalnya kayak aku masih berpegang pada itu. Tapi ketika melihat pandemi kok nggak selesai-selesai, yang awalnya wah ini kayak cuma 2 minggu, pas itu awal-awal kan kayak
kuliah liburnya cuma sampai sekitar 2 minggu kan. 2 minggu, loh kok berlanjut sampai sebulan, sampai 2 bulan, 3 bulan, dan akhirnya ini beda dari biasanya. Ini bukan cuma kayak flu burung, ini bukan cuma kayak SARS atau apa yang lewat berapa minggu atau bulan. Ini lama banget dan ini beda, dan akhirnya aku mau tidak mau harus mengubah rencanaku. Dan akhirnya aku memilih untuk mengangkat topik yang paling dekat sama aku, yang buat aku paling mudah juga untuk cari datanya, informannya, yaitu soal ya kehidupan imanku, itu kehidupan ibadah keagamaanku, praktik keagamaanku, itu soal Ekaristi itu. Dan informannya aku mengkhususkan topiknya menyasar anak muda. Dan maksudnya anak muda ini apa tuh ya, ben aku udah wawancara karo kanca-kancaku dhewe lho, maksudnya teman-teman gereja kan ya wes gitu gampang. Aku tinggal tanya mau apa ndak, dan beruntungnya semuanya mau gitu, dalam nggak ada yang menolak lah ketika aku minta kesediaan mereka untuk aku wawancara. Jadi ya untuk dari segi praktisnya sebenarnya itu praktis gitu, dan lokasi penelitiannya ya gerejaku sendiri gitu, maksudnya parokiku sendiri. Nah udah tuh aku dapat topik itu, aku mulai mendalami sedikit-sedikit, tipis-tipis. Aku memutuskan untuk mulai ambil topik itu tuh sekitar bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus 2020. Nah tapi masa itu kan aku belum terlalu mendalami karena aku masih ada kayak semacam join riset di bawah seorang dosen riset fakultas gitu. Aku join sampai sekitar bulan September Oktoberan lah, September Oktober sekitar sampai bulan itu. Sampai September. Nah jadi kayak aku masih terfokus ke sana, belum terlalu banyak mikirin soal topik. Nah ketika sudah keluar nih tanggal seminar proposalnya untuk antro, jadi aku mulai mencari literatur, cari bacaan untuk buat bab 1 kan, yang jadi persyaratan untuk ikut seminar proposal dan mendaftarkan diri sebagai peserta mahasiswa skripsi gitu. Ya sampai situ semua proses yang lancar, dan beruntungnya aku juga udah dapat kayak jaganan gitu, dosen pembimbing yang buat aku dosennya enak gitu. Ketika diajak ngobrol, pas dulu ya masih masa-masanya semua masih tatap muka, ngobrol enak, dijak duduk bareng santai, dan dosennya kebetulan juga Katolik gitu loh, jadi paham lah dengan apa yang sedang aku berusaha angkat ini gitu. Dan aku dapat dosen itu gitu sebagai dosen pembimbing skripsiku gitu kan. Sampai situ semuanya lancar, terlalu lancar, nggak ada revisi, nggak ada apa. Dan sampai ketika aku konsultasi pertama dan terakhir, jadi pas itu aku belum tahu konsultasi terakhir sih, cuma konsultasi pertama. Pas itu aku mengagendakan kayak video call dengan beliau, dan aku memaparkan kayak macam rencanaku lah terhadap skripsi ini, pengen aku buat kayak gimana, dan itu aku tampilkan dalam daftar isi gitu kan. Dan beliau menyetujuinya, dan fine pak, oke aja. Ada beberapa masukan sedikit minor aja, cuma secara garis besar dia menyetujui itu. Sampai pada pertanyaan, kira-kira bagaimana model bimbingan antara aku dan beliau gitu, supaya pas itu aku ngomongnya supaya skripsi ini berjalan dengan lancar dan aku bisa cepat lulus, karena aku ngejar kelulusan supaya aku nggak bayar UKT lagi gitu kan. Pas itu aku masih memiliki target untuk bisa lulus Januari gitu 2021. Beliau bilang, nah jawaban dari beliau ini yang buat aku tertatih-tatih pada akhirnya, yaitu bahwa beliau bilang, sudah Bram, kamu bikin draftnya sampai jadi, baru kemudian serahkan pada saya. Ceder.
piye maksudnya piye maksudnya kayak aku nggak menyangka dapat respon itu gitu loh. Kayak berarti aku harus buat draftnya dulu, karena aku tanyanya tuh konsultasinya gimana, dan dia jawabnya itu. Jadi kayak dia pengennya konsultasi kalau skripsiku udah jadi. So, berarti aku ra iso dong konsultasi karo kowe di tengah-tengah perjalanan. Cuma karena aku mungkin belum menangkap itu ya, aku mengiyakan dan baik, siap, besok saya kerjakan semaksimal saya gitu. Dan dari situ resmilah dimulai perjalanan lika-liku pembuatan skripsi saya, yang kalau aku nggak salah ingat dimulai dari bulan Oktober, November, sampai bulan Juli kemarin. Nah, jadi di bulan Oktober November itu aku mulai cari data, baik data literatur maupun data empiris atau data wawancara gitu. Aku mulai menghabiskan waktuku, mengagendakan waktu untuk wawancara dengan para informanku. Ada 6 orang teman-temanku sendiri sebetulnya, wawancara dan dengan daftar pertanyaan sebanyak sekitar 32 pertanyaan kalau nggak salah. Dan itu kemudian itu semua masih lancar, aku masih lancar sampai sana. Baca-baca buku juga masih lancar, aku mulai mendapatkan konsep-konsep, oke, masih lancar. Emang proses wawancaranya itu kadang nggak mudah, kadang aku rasa berat juga, karena ternyata aku baru menyadari ini ketika sudah selesai proses wawancara, udah selesai beberapa bulan berikutnya ketika aku udah mau mengolah data di bulan Juli, aku baru sadar bahwa proses wawancara aku itu salah. Aku baru sadarnya di bulan Juli, padahal wawancara bulan Oktober. Ini karena ya tidak ada bimbingan. Jadi gini, aku membuat 32 pertanyaan, bukan karena topik yang aku angkat begitu luas, enggak, karena aku nggak tahu sebenarnya aku tuh mau bahas apa. Jadi aku bahas semua, aku tanyain semua, dan akhirnya proses wawancara itu bisa menghabiskan waktu sekitar 3, bahkan ada satu informan yang kita wawancara sampai 5 jam gitu loh, karena aku tanyain semuanya dan aku tanya betul-betul detail, yang pada saat itu aku masih meyakini bahwa itu sangat diperlukan dalam prosesnya. Aku harus tanya sedetail mungkin latar belakang sejarahnya, soko dan lahir nek perlu, untuk merangkum pengalaman imannya dan segala macam. Yang di bulan Juli aku baru menyadari bahwa itu tuh nggak penting, itu nggak diperlukan. Jadi kayak seakan aku tanda kutip membuang waktu, membuang energi, membuang pikiran untuk mengerjakan proses wawancara itu. Dan yang terutama, nah lanjut ke bagian berikutnya ya, setelah selesai wawancara datanglah yang namanya transkrip. Karena wawancaraku, aku mentranskrip wawancara itu kan, dan aku nggak tahu nih dapat pikiran dari mana, kayak aku kemudian, wah, transkripku harus aku verbatimkan atau istilahnya per kata, exact, harus sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Nggak boleh aku parafrase, nggak bisa. Dan ngomong apa ya tak tulisin ngono. Dan jadilah selama bulan Desember full aku cuma ngerjain transkrip, dan itu sangat melelahkan buat aku. Aku udah mulai kehilangan minatku dalam skripsi ini karena capek banget, dan kayak kalau nggak selesai banyak sekali. Karena aku sampai mulai putus asa itu, kayak gawean opo atau transkrip kayak banget anjing. Aku mulai, tapi kayak pengen tak parafrase, pengen tak singkat tuh nggak bisa, karena pada saat itu aku masih meyakini bahwa
dalam nanti mengerjakan skripsiku aku gak perlu data yang kayak ini gitu, perlu data yang se-eksak itu gitu kan. Ya sudah, aku mengerjakannya. Nah, brengseknya di tengah-tengah masa itu aku menerima tawaran dari salah satu, dari tanda kutip bos di Info Tembalang untuk menerima kepemilikan Info Tembalang. Aku menerima itu dan aku dengan demikian jadi pemilik Info Tembalang. Buyar, fokusku buyar. Tapi itu nanti kita simpan ya di pembahasan berikutnya. Tapi intinya sampai itu fokusku buyar karena aku kemudian malah mikirin Info Tembalang. Nah, jadi kayak di tengah-tengah buat transkrip itu aku ngerjain Info Tembalang, diskusi sama teman-teman Info Tembalang untuk bahas Info Tembalang ini, dan nanti akan ada episode khusus yang bahas Info Tembalang. Cuma sekarang skripsi dulu gitu ya. Nah, intinya prosesnya itu sampai bulan Januari. Nah, mulai bulan Januari itu aku mulai kehilangan arah. Aku mulai nggak tahu aku mau ngapain dengan skripsi ini. Selain karena tadi aku buyar fokus ya, juga karena kayak aku udah mulai kehilangan minat dengan pengerjaan skripsi ini gitu. Yang akhirnya kemudian aku melarikan diri dengan menyibukkan diriku ke Info Tembalang, kerjain apalah, diskusi apa, buat artikel gini-gini, ngatur organisasi sana sini, organisasional, manajerial gitu-gitu. Sampai aku lupa rasanya bulan Januari, Februari, Maret tuh aku ngapain aja untuk skripsi, karena aku sama sekali belas gak nyentuh skripsi selama 3 bulan itu. Oke, nyentuh pun mungkin ada, nyentuh tuh ada, cuma kayak gak ada artinya gitu loh, kayak cuma terlihat tak scroll itu kayak lagi ngopo, gak tahu mau ngapain. Kayak aku di depan laptop ngeliatin file skripsiku domblong 15 menit, terus itu kayak males game. Habis itu buka lagi, males, ngarep Info Tembalang aja dulu gitu. Terus tiap hari aku mulai demotivasional, aku sampai titik parahnya di sana sampai bulan Maret. Dan apalagi aku semakin menyalahkan keadaanku bahwa aku nggak dapat bimbingan. Aku tuh nggak tahu mau ngobrolin ini sama siapa ketika aku merasa kesusahan. Salah satu kesusahan paling hakiki ya, yaitu ketika aku tuh nggak tahu harus nulis apa. Sehingga aku ketika dari semua bacaan yang hampir 98% itu aku dapatkan bukan dari rekomendasi dosenku. Aku nggak diarahkan untuk dapat bacaan apa. Dosenku cuma ngasih 2 literatur. Dua dari Davamoni sama dari Rapaport kalau nggak salah. Nah, 2 itu. Sisanya aku cari sendiri, dan tersesatlah aku di hutan jurnal-jurnal PDF gratisan dan bajakan yang berkaitan dengan yang aku rasa berkaitan dengan topikku. Aku baca, semakin aku baca semakin aku nggak tahu mana yang harus aku masukin. Kayak aku baca satu jurnal kok ngerasa ternyata aku masih kurang. Oke, aku cari jurnal berikutnya kok masih kurang. Jadi kayak pohon gitu loh, akar gitu. Jadi kayak 1 nyabang jadi 3, nyabang jadi 6, nyabang jadi banyak. Dan akhirnya kayak aku buat bab 2 itu 50 halaman sendiri, karena aku nyeritain semua yang aku baca. Aku jadi capek sendiri gitu loh, dan aku nggak tahu apa yang aku lakukan itu sebenarnya benar apa salah. Aku nggak tahu, dan aku nggak tahu mau ngobrol itu sama siapa. Ya, maka dari itu aku merasa wajar saja ketika aku malas ngerjain skripsi itu. Dan di bulan Januari itu aku juga udah ngerasa kayak
targetku untuk lulus bulan Januari udah nggak tercapai, nggak mungkin tercapai wong transkrip aja baru kelar, bab 1 belum jadi, bab 2 belum jadi, aku nggak tahu ini harus tak apain. Beruntung aku masih dapat keringanan UKT ya, jadi kayak bayar UKT teringankan daripada yang seharusnya gitulah. Cuma ya aku semakin nggak tahu lah ini skripsi mau tak apain, dan karena masih merasa aman, masih punya berapa bulan lagi, cuma ya gitu, lama-lama aku malah semakin hilang arah untuk skripsi itu. Dan lalu di bulan April datanglah kesempatan yang juga mengubah hidupku, yaitu tawaran kerja di Riau. Aku mungkin udah menyebutkan ini beberapa kali di podcastku sebelumnya, episode sebelumnya. Cuma intinya dari situlah aku mulai mengalami titik tolak gitu loh, titik balik gitu. Ketika aku mendapatkan tawaran itu pertama kali bulan Februari, dan saat itu aku memutuskan untuk mengambil tawaran itu karena tawaran itu aku sangat yakin itu akan bisa menjadi pintu pembuka untuk karirku selanjutnya setelah lulus gitu kan. Kayak aku ambil, tapi di samping sisi aku betul menyadari bahwa kamu sudah pernah membuat kesalahan dengan mengambil keputusan secara gegabah di bulan Desember dengan menerima kepemilikan UFO Tembalang. Kamu mau keputusan ini jadi penyesalanmu yang berikutnya. Jadi ketika aku merenungkan pengambilan keputusan itu, aku sudah tahu konsekuensinya adalah aku gak bisa lagi seperti kemarin. Aku harus serius mengerjakan ini semua. Aku harus bisa bukan membagi waktu, tapi menentukan fokusku, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaanku, dimulai dari kerjaan di Riau, skripsi, dan baru kemudian yang lain, termasuk info Tembalang dan lain sebagainya. Bulan Februari masih menunggu kepastian bulan Maret, dan akhirnya datanglah bulan April di mana aku berangkat ke Riau, dan disitu aku memutuskan untuk menggeser yang sebelum jadi prioritas utamaku, nomor 1 itu info Tembalang, aku letakkan di prioritas ketiga. Pekerjaan jadi 1, skripsi jadi 2 gitu. Nah ya sudah, dari situ timbullah semangatku, karena ini skripsi jadi salah satu syaratku untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan aku gak pengen skripsi ini menghalangi jalanku. Aku harus menyelesaikan skripsi ini secepat mungkin. Dan dari situlah aku belajar untuk fokus. Aku mulai tahu tujuanku apa. Aku mulai belajar soal tujuan. Nah ini yang kemarin ya, di episode kelima, soal diriku adalah tujuanku, ini sangat kutemukan dalam skripsiku itu. Jadi yang sebelumnya aku nggak tahu tujuanku ngerjain skripsi ini itu apa, untuk apa, atau untuk lulus. Enggak, masih jauh. Aku juga masih tercampur dengan ambisiku bahwa skripsi ini jadi sesuatu yang personal buat aku, jadi sesuatu yang menjawab kegelisahanku. Bercampur-campur tujuannya, sehingga akhirnya aku nggak tahu sebenarnya aku kerjain apa, karena tujuannya banyak banget dalam satu skripsi itu. Tapi ketika semuanya dihadapkan pada kenyataan, aku selesai kerja itu bulan Mei, aku tinggal punya bulan Juni dan Juli untuk menyelesaikan skripsi itu, dan Agustus sudah wisuda. Jadi berarti sebulan itu aku harus nyiapin waktu untuk yudisium. Jadi waktuku tinggal 1 bulan, yaitu bulan Juni. Dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, akhirnya mau tidak mau aku mulai menentukan fokusku, mulai menentukan aku mau tujuannya apa, mulai menyeleksi skripsiku ini tujuannya apa sih. Dan akhirnya aku sampai pada jawaban bahwa tujuan dari pembuatan skripsi ini ya supaya aku bisa lulus, supaya aku tidak bayar UKT lagi, supaya aku selesai kuliahnya, supaya tidak bikin kecewa mamaku
intinya ke sana. Dan jadilah ketika sudah aku memiliki itu, aku mulai seperti yang aku bilang kemarin ya, di bulan Juni itu selama kira-kira 14 hari aku fokus ngerjain skripsi yang sebelumnya sama sekali tidak pernah aku bisa lakukan. Jadi skripsi itu kayak jadi semacam laboratorium, tempatku menguji coba perspektif baruku dalam menjalani hidup, yaitu masalah tujuan. Ketika aku udah menentukan tujuanku di depan, di akhir sana, aku bisa melangkahkan kakiku sekarang. Jadi dengan melihat terus tujuanku apa, fokus. Aku akhirnya merasa di depan laptop itu bukan jadi sesuatu yang mengerikan lagi buatku, tapi menjadi sesuatu yang aku harus melakukannya. Dan akhirnya ya timbullah mental pekerjaku. Aku nggak mau tidur, istilahnya aku nggak mau selesai sebelum kerjaan ini rampung. Dan setiap hari aku menentukan targetku. Hari ini selesai di bab berapa, hari ini selesai di subbab apa, hari ini selesai di pembahasan mana. Dan setiap harinya aku terus berprogres, karena tujuanku sangat jelas. Aku mau ngapain dengan skripsiku itu, apa yang akan aku tuju dengan pembuatan skripsi itu, dengan kerjaku itu. Dan gak mudah loh, tapi kalau modemu gak mudah prosesnya, kayak di depan laptop berjam-jam, bingung, blank, hapus lagi, ulang lagi, terus baca jurnal, sampai akhirnya mulai analisis data. Mulai aku menyadari, anjing, ini dataku sebanyak ini tuh mau tak apain, data transkripku ini harus tak bawa gimana. Mikirin 2 hari aku mikirin buat analisis data. Ya akhirnya sampai ketemulah secara kasarnya. Beruntung ada temanku yang saat itu ngajarin aku soal fenomenologi analisis fenomenologi, dan itu yang aku pakai karena berkaitan dan relevan banget sama studiku di skripsi itu, kajian di skripsiku itu. Dan dengan pakai metode fenomenologi aku mulai menemukan pola-polanya, dan aku baru sadar, anjing, ngapain aku cari semuanya gitu loh. Kayak aku baru sadar kalau aku pakai semua dataku, aku jadi bisa buat disertasi, apa bisa buat tesis gitu loh, karena sebegitu luas dan banyaknya. Dan akhirnya aku hanya memakai sekitar 25% dari total data yang aku punya untuk skripsiku. Ya gitu, jadi kayak membuang dari data. Dan apa yang sudah aku buat dari bulan Januari sampai sekitar bulan Maret gitu ya, bab 2, bab 3, 50-60% nya aku hapus semua. Padahal total halamannya udah 100 halaman lah. Itu semua sampai bab 2 itu aku hapus semuanya, karena aku mulai menemukan jalanku gitu loh, sendiri gak pakai bimbingan. Aku kayak merefleksikan bahwa prosesku ngerjain skripsi tanpa bimbingan tuh kayak aku tuh dilepasin di tengah hutan gitu loh, dengan berbekal center, dimana center itu adalah bab 1ku dan daftar isi. Tapi aku gak dikasih peta, aku gak dikasih tahu petunjuk apa-apa lain. Kasih center dan dibilangin, tujuanmu keluar dari hutan ini gitu. Ya aku tersesat banget. Dan aku harus belajar menemukan caraku, jalanku sendiri untuk keluar dari hutan itu. Dan beruntung dengan rahmat Tuhan ya, aku percaya rahmat Tuhan, dan juga dengan ketika aku menemukan bahwa dengan fokus terhadap tujuan, aku mulai menemukan jalan keluar dari skripsiku itu. Dan akhirnya aku cari datanya dulu. Aku pengen ingat tanggal berapa sebetulnya aku exactly daftar sidang.
bentar ya. sorry bentar, udah ketemu. Tadi kayaknya aku daftar sidang kalau nggak salah sekitar tanggal 14 atau 15 Juni. 14 atau 15 Juni. Dan aku baru mulai ngerjain skripsi itu, tulisan itu tanggal 1 Juni. Jadi ya benar sekitar 2 minggu aku ngerjain itu. Cuma balik lagi ya, itu bukan karena aku bisa, aku hebat, aku mampu, enggak. Aku sendiri sampai sekarang masih nggak nyangka aku bisa ngelalui proses kayak gitu loh. Cuma ternyata ya ini udah terjawab di podcast sebelumnya ya, bahwa diriku bisa menjadi sesuatu yang berbeda yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ketika aku yakin dan aku fokus terhadap tujuanku apa, diriku akan berusaha memenuhi mbuh piye carane mencapai tujuan itu. Benar-benar fokus terhadap tujuan itu dan ingin tujuan itu tercapai. Nyatalah aku bisa ngerjain skripsi 9-12 jam setiap hari. Nggak habis pikir sih, itu such a ride lah, suatu pengalaman yang gak bakal pernah aku lupakan juga ngerjain skripsi di Burjo. Oh iya, Burjo, aku mungkin cerita dikit ya. Jadi kayak aku ngerjain skripsi itu juga ngepasi momen. Jadi sebelum aku proses itu, aku ketemu sama temanku dan sangat banget lah cakar jawisan di Jakarta, salah satu perusahaan top internasional. Humble banget tapi orangnya Caloyola. Kue lur, kue ngerti ini bisa kayak ngomong iki, mesti kue sih tak ngomong kayak gini. Dan satunya lagi juga anak Loyola. Pada saat itu dia sedang menunggu sidang skripsinya. Nah, kita lagi meet up, dan saat itu aku baru tahu bahwa mereka sering nongkrong di Burjo dekat rumahku, padahal rumah mereka jauh di Tembalang bawah gitu loh. Aku tanya, ngapain mereka nongkrong di sana? Kerja. Kerja. Padahal aku tahu banget dia tuh akuntan, kerjaannya di Burjo, tapi dia ngerjain kerjaannya di Burjo gitu loh. Kok iso tau kowe kerja ning Burjo? Enak tempatnya. Ono roll kabel, tempatnya nyaman juga menurut dia. Aku penasaran. Padahal sebelumnya aku mau kerja di Burjo itu sama sekali nggak pernah bisa, karena mesti rame, tempatnya sempit, tempat duduknya nggak enak gitu loh. Dan jadilah aku datang, namanya Burjo Rockstar di Tembalang, Jalan Iweni Sari. Ini saksi sejarah banget lah. Sokokono aku datanglah ke Burjo itu dan aku mulai ngerjain skripsi dan merasakan apa yang dirasakan temanku, bahwa enak juga yang ngerjain di sini. Terang, pertama Burjonya terang, dan suasananya tuh rame, beneran rame, karena itu tempat tongkrongan salah satu prodi di Undip gitu ya. Jadi ada kayak tongkrongan prodi gitulah, anak-anak prodi angkatan itu kumpul di sana, jadi kayak base campnya gitu. Tapi ramainya itu malah membuat aku terjaga, nggak mikirin yang lain-lain, karena aku berusaha fokus ke sana. Kalau di rumah tuh karena terlalu sepi mungkin ya, jadi malah mikir yang lain-lain gitu loh, kayak malah mikir situ-situ, mikir yang lain, situ-situ mikir apa, situ-situ YouTubean, bosen. Tapi karena itu rame, terjaga, nggak kerasa aku kerja 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 jam itu jadi nggak kerasa, karena rame itu. Waktu jadi terasa cepat berlalu dan aku benar-benar berusaha fokus, dan malah bisa fokus beneran untuk ngerjain skripsiku itu. Jadi kayak Burjo
Burjo itu yang menyelamatkan aku lah. Begitu. Aku seneng lah bisa di Burjo itu ngerjain, dan aku nggak nyangka sih bisa sebuah Burjo asik itu bisa menjadi penyelamatku untuk ngerjain skripsi ini gitu. Oke, malah melantur, sorry ya, malah melantur. Nah, balik lagi tadi ke obrolan bagaimana bahwa akhirnya aku selesai lah kerjaan skripsi itu, dan tahu nggak total halaman yang aku hasilkan itu 300 halaman. 300 halaman. Kalau isinya doang 280-an halaman ditambah dengan kata pengantar bla bla bla, jadi 300 halaman. Aku nyongko sih kayak kenapa aku bisa ngapain aku ngerjain skripsi sebanyak itu. Yang pas itu prinsipku ya udah, yang penting ini jadi, aku nggak usah terlalu banyak mikirin ini bagus apa enggak, yang penting jadi kayak apa yang ada di pikiranku udahlah aku tulis sampai sih ya udah, penting cepet aja, cepet selesai jadi. Dan akhirnya aku bisa daftar sidang tanggal 22 Juni 2021. Aku sidang skripsi, dan aku menganggap situlah prosesnya sudah hampir selesai dari dan aku seneng gitu loh dengan proses sidang skripsinya, karena kayak aku seneng banget. Aku nggak takut dengan sidang skripsi itu, karena aku seneng. Inilah yang selama ini aku mimpikan, momen itulah yang selama ini aku nantikan, aku idam-idamkan, dan aku excited untuk bisa sidang karena pengen ndang rampung dan ndang resmi aku bar garap skripsi iki. Dan saat setelah selesai sidang, para penguji memberiku pilihan yang aku nggak expect, bahwa aku sebenarnya bisa selesai sampai saat itu, udah selesai, nggak perlu aku revisi. Tapi mereka juga memberikan pilihan kalau aku mau merevisi skripsiku, aku diberikan nilai yang lebih tinggi lagi. Aku nggak terima dong, aku nggak pengen kesempatan ini apa yang jadi kayak istilahnya kesempatan sekali seumur hidup lah ngerjain skripsi ini, aku lewatkan begitu aja untuk dapetin hasil yang terbaik. Jadilah aku ambil kesempatan itu. Baik, aku kerjakan revisi itu. Ya sudah, jadi masih berlanjut selama 1 minggu. Kemudian aku ngerjain revisi itu, dan sebagian besar revisinya akhirnya aku harus menghapus sekitar 100 halaman. 100 halaman aku hapus, aku hilangkan, dan aku merombak total 2 bab. Antara bab 4 dan bab 5 aku rombak total. Bab 2 dan 3 aku susun ulang. Tapi ya udah, aku ngerjainnya dengan semangat, dengan senang, karena aku tinggal selangkah lagi untuk selesai gitu. Dan aku malah bersyukur diberi kesempatan revisi itu, karena aku semakin puas dengan apa yang aku kerjakan. Jadi nggak cuma melulu sebagai syarat, tapi juga aku punya proud lah di situ. Aku bangga, aku senang dengan apa yang aku kerjakan itu gitu. Dan akhirnya selesai sekitar di awal Juli kalau nggak salah, tanggal 2, sekitar tanggal 2 itu akhirnya selesai semua proses revisinya. Aku revisi sekitar 4 kali dari 3 dosen pembimbing, aku revisi 4 kali sekitar itu. Dan dengan selesai skripsiku, dengan selesai revisiku, aku mendapat lembar pengesahan dari fakultas, disetujui, disahkan dengan tanda tangan Wakadek Akademik dan Kemahasiswaan. Dengan demikian sudah selesailah prosesku yang kumulai sejak boleh dikatakan sejak dari bulan Maret,
dimulai dari konsepsinya ide, penguatan ide itu di bulan Agustus, pengambilan keputusan final itu di bulan September Oktober, dan pengambilan data di bulan Novemberan, jatuhnya di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei kesempatan merekoleksi diri, memikirkan kembali apa yang hendak aku tuju dari skripsi itu, Mei persiapan, Juni eksekusi selama 2 minggu, dan Juli final, garis akhir aku kembali ke garis akhirnya aku bisa mencapai garis akhir. Dan aku gak pernah menyangka pengerjaan skripsi ini jadi something yang begitu bernilai, sangat-sangat bernilai bagi diriku, dan aku gak akan pernah mau melupakan proses itu. Dan buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang buat ngerjain skripsi, siapapun kalian, ketahuilah bahwa kamu bisa nyelesain ini. Kamu bisa. Aku nggak tahu kesulitan apa yang kamu hadapi, aku nggak tahu kendala apa yang kamu hadapi. Kamu bisa selama kamu mau dan kamu tahu apa tujuanmu dan kamu fokus terhadap tujuanmu itu. Kamu bisa kok, bisa, yakin aku. Yakinkan dirimu bahwa kamu bisa, karena itu yang aku lakukan terhadap diriku sih kemarin. Aku selalu menanamkan diriku, aku bisa selesai, aku bisa selesai bulan ini, dan selesai. Kayak itu dulu aku nganggap itu kayak cuma bacotan motivasi doang, cuma ternyata beneran gitu loh. Niat, fokus, tujuan, sugesti diri, itu benar-benar aku terapkan dalam proses skripsiku, dan ada hasilnya, nggak cuma bacotan belakang, itu benar-benar membantuku. Jadi gitu. Nah, tapi ingat teman-teman, jangan pernah menyalahkan diri kalian ketika kalian demotivasional. Ketika kalian lagi jatuh, jangan pernah nyalahin diri kalian, karena proses ini nggak mudah. Nggak pernah ada proses perjuangan itu yang mudah. Dan jatuh itu adalah bagian dari proses. Mungkin kalian akan sulit menikmatinya ketika jatuh, tapi ketika kalian sudah bisa lewat, sudah bangun lagi, sudah punya tenaganya, coba direfleksikan, karena dari jatuhmu itu kamu bisa mendapatkan suatu pelajaran, pengalaman yang luar biasa berharga yang bisa kamu bawa bahkan mungkin sampai kamu mati nanti gitu loh. Nikmatilah proses itu. Semua proses itu satu kesatuan dari awal sampai akhir, nikmatilah. Dan mau bagaimanapun juga, skripsi adalah hal yang kamu kerjakan hanya sekali seumur hidup kan. So make it something precious for you, make it something valuable for you. Jadiin sesuatu yang bisa kamu kenang seumur hidupmu. Jangan biarkan itu lewat begitu saja. Maneman. Dan teman-teman yang lagi ngerjain skripsi, semangat. Kamu bisa. Dan oh ya, satu lagi, dari kitab Pengkhotbah, semua indah pada waktunya. Jadi semua indah pada waktunya. Wes, pokoknya kayak mudah maksudnya, semua indah pada waktunya. Percaya itu.
tapi ojo kemudian jadi alasan kayak malas-malasan wah kabeh ono waktune ya ora ngono maksudnya. Tetap kamu punya ikhtiar dalam dirimu, kamu pengen menyelesaikan itu, kamu punya tujuan, kamu punya motivasi, kamu punya tekad untuk mencapai tujuanmu itu. Karena kalau kamu berhenti dari tujuanmu itu ya kamu gak akan pernah sampai. Dan jangan pernah menyalahkan siapa-siapa kalau kamu sendiri aja nggak mau sampai tujuan itu. Kamu sendiri yang menentukan apakah kamu pengen sampai tujuan itu atau tidak. Untuk urusan skripsi ya, bukan untuk urusan yang lain-lain, beda lagi ya, itu ada bahasan yang lain lah. Tapi untuk skripsi aku percaya selama tidak ada halangan yang memberatkan banget, selama kamu masih punya privilege untuk bisa fokus, untuk bisa sungguh-sungguh ngerjain skripsi itu, tinggal kamu sendiri aja sih yang menentukan kamu mau selesai kapan, apa yang kamu pengen tuju dari skripsi itu, dan bagaimana kamu melakukannya untuk mencapai tujuan itu. Sekian dari aku, terima kasih banyak udah mau dengerin. Ini cuma bacotan ringan aja sih buat aku karena skripsi ya. Dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Amin. Terima kasih. See you on the next episode. Bye bye.